Ya, ketemu lagi di HK Channel bersama saya Hardiman Koto. Dan 2 minggu terakhir kita mencermati banyak sekali persoalan dalam dunia perwasitan Indonesia. Ada cerita dari Liga 1 dan juga cerita dari Liga 3, bahkan sampai satu wasit Indonesia yang bertugas di Kamboja dalam medium Piala AFF Under 23 itu juga ada cerita. Ya, saya mencoba memulainya dari Liga 1 ketika ada satu nama, yaitu wasit asal Jogja, Agus Fauzan, mendapat sorotan sangat hebat dari banyak praktisi sepak bola di Indonesia dan juga dari netizen, bagaimana Agus Fauzan memimpin laga Madura United melawan Persebaya Surabaya itu muncul dengan sederet keputusan yang kontroversial. Tadi Anda sudah melihat bagaimana satu hal yang sangat kentara di depan mata wasit Fauzan hanya dalam jarak 2 meter ketika seorang pemain Persebaya, Samsul Arif Munif, itu dijegal di dalam kotak penalti oleh Kapten Madura, Fahrudin, tetapi itu tidak berbuah titik putih. Tidak ada hukuman penalti untuk Madura yang diberikan oleh Agus Fauzan untuk Persebaya. Padahal jelas-jelas itu sepantasnya diberikan hadiah penalti untuk Persebaya. Itulah kemudian yang mengundang perdebatan sangat hebat di dunia netizen Indonesia, bagaimana Agus Fauzan mendapatkan satu atensi yang tidak begitu bagus. Ya, contoh kedua adalah soal kepemimpinan wasit Farik Hitaba. Dia memimpin duel Persija Jakarta melawan Persib Bandung, dan ada satu titik di mana dia kemudian dihujat juga oleh banyak partisan dari Bandung ketika Farik Hitaba memberikan kartu kuning untuk pelatih Persib Bandung, Robert Rene Arblet. Robert sebetulnya duduk manis di bench, ya, dia tidak melontarkan reaksi apa-apa, tapi tiba-tiba kemudian dia disamperin oleh wasit Farik Hitaba dan disodori kartu kuning. Robert agak heran dengan keputusan ini. Ada apa? Itu dia ceritanya, dan saya juga kutip satu peristiwa di Phnom Penh, di ibu kota Kamboja ini, di mana satu wasit Indonesia, Yudi Cahyono, itu memimpin laga Laos melawan Thailand dalam medium Piala AFF Suzuki Cup Under 23, di mana gol pertama Thailand itu lahir dari titik putih, untuk kemudian Thailand menang menutup pertandingan dengan skor 2-0. Tapi gol pertama Thailand dari titik putih ini benar-benar dihujat habis oleh pelatih Laos dari Jerman, Michael Weiss. Michael Weiss yang juga mantan pelatih timnas Filipina ini sama sekali tidak percaya ketika wasit Yudi asal Indonesia memberikan hadiah penalti untuk Thailand untuk sesuatu yang sebetulnya tidak layak berbuah dengan hukuman penalti. Tidak ada persinggungan, tidak ada tabrakan. Tapi wasit Yudi sudah memberikan keputusannya, dan dia post match benar-benar jadi sasaran Michael Weiss, ya. Ketika Yudi dituding oleh Weiss, ya, sama sekali tidak layak beredar di Piala AFF di event regional dengan kualitas yang biasa-biasa saja. Itu. Jadi saya berpikir sudah sebegitu parah wasit Indonesia, karena
Jika dalam 3-4 minggu terakhir kita lebih banyak dimunculkan persoalan dari kontestan Liga 3, kompetisi amatir di Indonesia, lalu kemudian diimbuhi dengan beberapa peristiwa yang juga telak di depan mata, dan itu dalam medium Liga 1 juga bermasalah, dan payungnya adalah kontroversi. Saya juga segera menyebut bagaimana kompetisi Liga 3, kompetisi level amatir di Indonesia yang sebentar lagi akan segera kick off untuk babak 16 besar, ini juga sangat rawan sekali. Bahkan tanda tanyanya ya, itu sudah muncul tanda-tandanya dari medium provinsi, kemudian fase nasional zona 64 besar dan juga zona 32 besar. Banyak sekali peristiwa di mana akar persoalannya adalah sang pengadil, wasit. Kita ingat bagaimana satu partai di Nrekang dalam fase provinsi, wasitnya babak belur, bahkan dihajar sampai ke kamar ganti. Kita ingat bagaimana misalnya fase nasional zona 64 besar ketika juara Liga Jawa Timur Sumbersari FC berhadapan dengan Farmel FC, itu juga berbuah dengan diserbunya, dikeroyoknya wasit yang memimpin pertandingan di Stadion Kanjuruhan Malang. Kita ingat di Stadion Kebon Dalem di kota Kendal ketika PSKB Bukit Tinggi berhadapan dengan Persak Kebumen, wasitnya juga menjadi biang masalah. Dalam fase 32 besar ada dua peristiwa yang juga bikin semua orang kaget. Ketika Bandung United berhadapan dengan Farmel FC, di mana wasit gila nih mengedarkan 4 kartu merah sekaligus. Ini aneh. Bahkan saya dengar dalam laporan pertandingan ya, bukan 4 yang dapat kartu merah, cuma 2. Padahal fakta di lapangan 4 kartu merah. Dan 4 kartu merah itu ya tidak satu pun, kalaupun ada paling 1 yang pantas berbuah dengan kartu merah. Sampai para pemain Bandung United itu tepuk tangan untuk keputusan gila ya, dalam tanda kutip, wasit yang memimpin laga. Kita ingat bagaimana Maluku FC berhadapan dengan satu tim dari Jawa Timur ya, di mana mereka yang sudah leading 2-1, partainya sudah di ujung pertandingan, kemudian satu pemain Maluku dihajar dengan kartu merah, skor imbang menjadi 2-2 ya. Dan kita lihat bagaimana dalam extra time ya, akhirnya Persedikap Kediri ya, itu bisa kemudian menang 3-2. Hal ini yang memicu meletuknya amarah dari anak-anak Maluku. Mereka tidak terima dengan keputusan-keputusan kontroversial dari wasit. Apalagi sekarang depan mata ada 16 besar ya, 16 tim yang dibagi dalam 4 grup. Masing-masing grup dihuni oleh 4 tim. Masing-masing grup melahirkan 2 tim yang bakal promosi ke Liga 2 ya, artinya mereka yang lolos ke perempat final itu sudah pasti tiba di Liga 2. Mereka bertanding di 2 stadion, di Gresik dan juga di Sidoarjo.
memainkan 3 pertandingan beruntun, dan ini juga memunculkan potensi rusuh jika wasit tidak tegas, jika wasit tidak fair. Jadi benar-benar saya menaruh harapan, come on deh, wasit benar-benar muncul sebagai pengadil dalam artian seutuhnya, sesungguhnya. Kenapa? 3 partai ini adalah final buat semua tim yang berada di level 16 besar Liga 3 ini. Final buat mereka. Mereka pasti akan habis-habisan. Dan wasit yang sejak kapan tahu sudah muncul dengan sederet persoalan, dengan sederet kontroversi, ya, masih juga tetap kontroversial di medium 16 besar ini, saya nggak tahu lagi. Saya berharap memang komisi wasit di federasi kita, PSSI, ya, benar-benar in charge dalam persoalan ini. Sepak bola salah satu hal yang positif yang bisa melahirkan kompetisi yang bagus adalah faktor wasit. Wasit. Jangan sampai ada lagi wasit-wasit yang gila dalam tanda kutip. Demikian.